Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu kembali setelah sepekan lamanya lebih kita libur ya, karena kegiatan di Pusdai waktu sepekan yang lalu. Hari ini kita lanjutkan kembali majelis kita yang hari ini di Selasa yang kedua ya. Dan juga tentunya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha tentunya, walaupun sudah terlewat 2 hari ya. Kami masih ada kesempatan tentunya bagi yang berkurban, masih ada kesempatan sampai besok. Dan juga di hari-hari tasrik ini berbanyak amal, utamanya doa sapu jagat, takbir juga ya, diantaranya takbir ba'da sholat, melakukan Allah, dan tentunya juga tidak kalah juga pahalanya mengundang saudara kita ya, untuk ya bahasanya mungkin makan-makan gitu ya, kalau dikatakan seperti ada nyate dan sebagainya lah gitu. Itu juga sunnah. Baik, hari ini kita lanjutkan dari fikih sunnah-sunnah wudhu. Sudah dibahas ya mengenai basmalah ya, ucapan basmalah, walaupun ada yang mengatakan itu sebagian adalah wajib ya, tapi yang lebih kuatnya insya Allah adalah sunnah ya. Itu sunnah. Yang pertama adalah basmalah, kemudian juga membasuh kedua telapak tangan ya, atau siwak terlebih dahulu, atau siwaknya sambil ketika akan kumur dan tentunya bisa dilakukan ya, atau sudah wudhu. Nah itu sunnah yang sudah kita bahas ya. Nah kita akan masuk tentang berkumur dan istinsyak atau membersihkan lubang hidung ya. Jadi bukan membersihkan hidung ya, tapi lubang hidung ya. Dan yang dimaksud itu adalah lubang hidungnya ya. Itu. Nah ini juga ada yang pendapat wajib, ada yang pendapat sunnah, tapi yang lebih jumhurnya dan lebih kuatnya insya Allah itu adalah yang menyatakan sunnah. Kalau yang wajib ya kan hidung maupun mulut itu kan bagian dari muka ya, jadi wajib ya. Ada pula yang mengatakan sunnah tentunya karena memang tidak ditunjukkan dalam surah Al-Maidah ya. Itu simpel sebenarnya. Hadisnya dari Abdullah bin Zaid di atas sudah dibacakan sebenarnya di beberapa pertemuan.
Tentang sifat wudu Nabi disebutkan bahwa beliau berkumur dan membersihkan lubang hidung dengan air satu tangan sebanyak 3 kali. Dan juga hadis dari Amr bin Yahya disebutkan, maka beliau berkumur dan membersihkan lubang hidung dengan 3 ciduk air. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat dalil yang sudah jelas ya bagi mazhab yang benar bahwa dalam berkumur dan bersihkan lubang hidung masing-masing 3 kali. Ya. Jadi ada yang mengatakan 3 kali. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir." Apabila salah seorang dari kamu berwudu, hendaknya masukkan ke dalam hidungnya air, ya, kalau mengeluarkannya kembali. Jadi masukkan air, ya. Kalau mengeluarkan air itu dari hidungnya, itu. Juga disunahkan untuk bersungguh-sungguh, ya, dalam menaikkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan yang saum, ya. Itu makruh, ya. Jadi kalau bersungguh-sungguh, ya, menaikkan air ke hidungnya itu, terusnya dihirup, ya. Itu ada sunnahnya, kecuali dalam keadaan saum, ya. Dalam hadis Lakit bin Sobbah, dia bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, ajarilah saya berwudu." Maka beliau bersabda, "Sempurnakanlah wudu dan selalah antara jari-jari dan bersungguh-sungguhlah menaikkan air ke hidung, kecuali kalau kamu sedang saum." Riwayatnya dari Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga imam yang lainnya. Disahihkan oleh Albani. Nah, sedikit tata cara, ya. Tata cara dalam kumur-kumur dan juga istinsyak. Ini yang harus kita ketahui, ya, di saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu, ya, kumur-kumur itu kan ya ngasal-ngasal aja kumur-kumur gitu, ya. Yang penting kumur-kumur beres, ya, terus bersihin hidung gitu, ya. Itu, ya. Nah, ini ada caranya sini. Berkumur dengan tangan kanan, ya, dan membersihkan lubang hidung dengan tangan kiri. Abdul Khair berkata, "Kami sedang duduk memperhatikan Ali sedang wudu. Ia memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah untuk mengambil air, lalu memasukkannya ke dalam mulut untuk berkumur." Ya. Jadi dengan tangan kanan, ya, masukkan ke kumur, lalu bersihkan lubang hidungnya dengan tangan kiri. Jadi, nah ini caranya nih. Ia melakukan ini sebanyak 3 kali. Setelah itu berkata, barang siapa yang ingin melihat cara wudu Rasulullah, itulah caranya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah itu berkumur dan bersihkan lubang hidung terkadang dengan 1, 2, atau 3 ciduk tangan. Artinya bisa 1, 2, atau 3 kali. Beliau menyambung antara berkumur dengan membersihkan lubang hidung. Jadi disambung, tidak dipisah, ya. Yakni memasukkan air setengah ciduk ke tangannya ke dalam mulut,
untuk berkumur dan setengahnya lagi untuk ya, dan sinyal ya. Jadi tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa beliau memisahkan antara berkumur dan bersihkan lubang hidung. Nabi biasa berkumur dengan tangan kanannya dan membersihkan lubang hidungnya dengan tangan kirinya. Itu saya lihat dalam Zadul Ma'ad. Jadi gini cara caranya ya. Kita ambil air dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan, ambil air, ya setengahnya boleh itu. Karena sini kan juga ditunjukkan setengahnya, ya. Setengahnya masukkan ke mulut sebagian, ya, untuk berkumur, dan juga sebagian lagi untuk membersihkan hidung, ya. Jadi ngisi air itu ya, masukkan ke mulut sebagian, ke hidung sebagian, sambil di kumur-kumurkan, itu ya, kumur-kumur, ya, harus sungguh-sungguh juga, ya, kumur-kumur juga, ya, jangan asal-asalan, ya. Kemudian juga dihirupnya sungguh-sungguh, ya, itu dihirup sungguh-sungguh, kemudian keluarkan, ya, gitu. Gimana prakteknya sana ya? Praktek gimana? Gitu ya. Nah, sungguh-sungguh juga dikeluarkannya, ya, gitu, supaya kotorannya keluar. Ada yang berpendapat, ya, kan bersungguh-sungguhnya itu sampai ke disedot sampai ke sini, ya. Jadi benar-benar sungguh-sungguh itu, ya. Artinya kalau sampai ke sini pusing sebenarnya, ya, sakit, ya. Tapi lama-lama terbiasa katanya. Tapi kalau dalam suatu dalil sih nggak ada penekanan untuk sana, ya. Artinya yang dituntut itu kesungguhan. Dia mau dia hirupnya sampai ke sini atau tidak, ya. Tapi yang dituntut itu adalah kesungguhan, ya. Ya kalau misalnya juga disedot sampai ke kepala itu agak mudarat juga, ya nggak baik juga sebenarnya, ya. Tapi kalau misalnya memang pas awalnya terbiasa, nantinya tidak sakit, ya, ya nggak masalah sebenarnya itu. Cuman kalau kita lihat dari tinjauan syariat, tidak ada tuntutan sampai ke sana, ya. Ya ada tuntutan itu, ya sungguh-sungguhnya itu, sungguh-sungguh untuk membersihkan hidungnya, ya. Tidak sampai membersihkan sampai sininya itu, ya, enggak, ya. Itu kan enggak ada tuntutan sana, ya, itu. Musuh yang sampai syariat itu yang dihirup kemudian ya sungguh-sungguh untuk membersihkan hidung, ya. Nah itu. Kumur-kumur masukin semuanya, si air itu banyak, si air juga masukin ke hidung semuanya, gitu. Nah itu, ini juga malah jadi berlebihan, gitu. Nah cukup satu sidukan, ya satu sidukan nggak ada tuntutan banyak, ya, atau setengahnya, gitu. Cukup sebenarnya kan. Ini kan supaya banyak kan tungguan ser gitu di dia.
sukun langsung gitu. Nah itu ya, gitu. Berhemat air ya, gitu juga. Hemat air ya. Ya DKMT kan, yang si kerannya itu dipotongkan gitu, keran dipotongkan gitu ya. Supaya si ngocor airnya sedikit gitu ya, terus gitu, emang hemat itu. Ada yang seperti itu sampai segitunya ya. Ternyata sudah di-share ya. Gitu. Nah, tetap hal ini juga harus berhemat air ya. Nah, setelah itu baru membasuh wajah, ini kan wajib ya. Ini wajib. Sunnahnya sampai menyela-nyela janggut. Nah, kan ini sudah diterangkan juga bahwa ini ya, menyela janggut itu ya, artinya kita tidak perlu dua kali itu ya, nggak usah memisahkan antara wajah dengan janggut. Karena memang ini bagiannya kan gitu, sampai ke sini itu ya. Kita ambil air itu ya, sini. Kan ini kebagian juga, ini kebagian juga. Gitu. Jadi nggak usah ambil air. Nggak usah gitu. Nggak usah. Ya. Karena dengan sapuan itu, dengan basuhan itu kan kebagian juga. Jadi dengan basuh seperti ini kan udah kebagian sebenarnya juga kan. Nggak usah ambil air lagi. Nah itu ya. Dan kalau membasuh wajah harus full juga ya, jangan gini-gini doang gitu ya. Gini-gini gitu. Enggak gitu ya. Harus gini. Full gitu ya, gitu. Full semuanya gitu dibasuh gitu kan. Pasti kena ini juga. Ya. Lanjut. Basuh dua tangan sampai siku itu wajib juga ya, rukun. Nah, yang sunnahnya itu sebagian mengatakan bahwa melebihkan ya, melebihkan ke sampai ke sini ya, melebihkan lah gitu. Kalau kita basuh gitu ya. Nah, yang sunnahnya itu sela-selanya itu, sela-selanya ya, sela-selanya sunnah. Nah, jangan salah anggapan ketika kita membasuh tangan sampai siku, malah dari pergelangan tuh ya, basuh dari pergelangan tuh ya, pergelangan gitu ya. Salah itu ya. Walaupun itu membasuh tangan sampai ke pergelangan sudah kan, sudah sunnahnya yang pertama tadi ya. Tapi ya dituntut sunnah itu kan kemarin kan apa? Gimana itu? Lapasnya coba. Ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa aydiyakum itu dari mana? Seluruhnya, seluruhnya, tapi kan dikasih batas. Wa aydiyakum ilal marafiqi ya, ilal marafiqi. Cuman sebagian mengatakan bahwa lebih kan sedikit ya, supaya ya kalau apa terbasuh ya terbasuh, jadi tidak kurang, tidak kurang. Kalau dipasin ya nanti dikhawatirkan tidak terbasuh gitu ya, gitu. Tidak apa-apa. Gitu. Jadi wa aidiakum itu seluruhnya, cuman batasnya sampai siku-siku ilal marafiqi ya. Berarti dari sini ya, dari sini gitu. Sampai ke siku-siku. Bukan dari sini. Bukan dari pergelangan ya. Saya juga dulu salah anggapan ya, ada canapal teh gitu. Canapal udah baru hijrah teh gitu ya gitu. Dari pergelangan gitu ya. Saya pas belajar, oh ternyata tidak. Tetap dari sini ya ke siku. Itu lebihkan sedikit. Ya, kanan kirinya. Nah, yang sunnahnya itu sela-selanya itu sunnah ya. Itu sela-selanya di basuh itu sunnah. Terus menyapu kepala. Menyapu kepala. Nah, menyapu kepala ini ya. Ini juga sama wajib ya, rukun.
rukun wudhu sudah ya sudah jelaskan. Jadi mengambil air sini itu ya, nah itu kembalikan ke depan ke telinga gitu ya. Nah ini yang ke telinganya itu sunnah sebenarnya ya, walaupun tetap ya sebagian berpendapat bahwa telinga itu bagian dari kepala, berarti ya satukan saja ya gitu. Tapi kedudukannya tetap telinga itu kita bersihkannya itu sunnah ya. Itu sudah dijelaskan ya. Nah sifat mengusap kedua telinga ya, sudah itu juga sudah dijelaskan ya. Jadi sini kita balik lagi, nah ini kan gitu. Ini oleh tunjuk ke sini ya, tunjuk sambil bersihkan. Nah ini ke depan. Nah. Ya. Selanjutnya, kayaknya bisa dipercepat nih ya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, nah itu wajib juga itu ya. Yang sunnahnya adalah sela-selanya juga ya. Yang sunnahnya itu sela-selanya. Terus lebihkan dari mata kaki sampai ke betis, itu juga sunnah ya. Dilebihkan sampai ke betis. Ini juga sudah dijelaskan ya. Nah, menyela-nyela jari kaki, ini juga udah ya, udah jelaskan. Ini jadi sela-sela jari tangan dan kaki itu disunahkan, dikatakan oleh Imam As-Sunani ya. Jadi maksud jari tangan dan kaki ya, itu sunnah. Ini telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila engkau berwudu maka sela-selailah antara jari kedua tangan dan kakimu ya. Sudah dijelaskan ya. Terus selanjutnya meratakan air ya. Jadi dalam wudhu itu harus rata airnya ya, meratakan air. Tapi bukan artinya boros ya, bukan artinya dengan jumlah yang banyak ya. Nanti kita jelaskan ya. Nabi itu dengan 1 mud atau 2/3 mud. Jadi segelas kurang ya. Segelas kurang. Ini contoh segelas tuh ya. Ya, kurang ya sedikit ya, nah, itu sudah wudhu Nabi itu ya, segitu aja ya. Jadi hemat sekali ya. Nah itu hemat sekali dengan 1 mud atau 2/3 mud gitu ya. Ini tidak perlu dengan air yang banyak. Jadi repot juga kalau misalnya pakai keran ya, keran kemudian si kerannya setiap gerakan itu dimatikan gitu ya. Si keran misalnya bismillah gini kan dicuci gitu ya, sepegangan matikan lagi gitu ya. Nah, mungkin lagi hidupin lagi kumur gitu ya, sambil dimatikan gitu. Repot gitu. Ayo gitu sampai udah ingin hemat katanya, itu repot. Ya, sudah dengan air yang sedikit itu ya. Atau jangan mengocorkan air yang banyak di keran kan gitu ya, sebenarnya tidak repot gitu. Jadi kalau misalnya nantinya ada air yang tersisa itu sedikit, itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah ya, nggak masalah karena dengan wudhu yang sederhana itu. Kalau misalnya dengan air yang tersisa sedikit tidak bisa memanfaatkan, ya itu sayang sekali justru. Wudhu itu nggak harus dengan air yang banyak ya. Mijat sudah ya. Nah terus nih sedikit nih amalan. Wah, ini masih panjang ya. Tapi ini sudah yang terakhir mungkin ya. Nah, dahulukan anggota tubuh yang kanan. Ya, ini sunnahnya ini lebih ditekankan ya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuk jibuhu at tayammunu fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi senantiasa mendahulukan anggota tubuh yang kanan dalam memakai sepatu, menyisir rambut, suci dari hadas atau najis ya, dan perbuatan baik yang lain. Jadi dahulukan yang kanan, ini sudah dijelaskan juga ya. Nah, artinya kemudian berdoa setelah itu. Nah, berdoa setelah itu ya, setelah beres semuanya anggota wudunya ya, berdoa tasyahud ya, sudah dijelaskan ya, doanya sudah dijelaskan. Terus juga ijabah doa juga ketika setelah wudhu itu ijabah doa. Jadi dengan mengangkat tangan ya doanya. Beres itu sunah-sunah wudhu ya. Simple lah gitu. Kenapa panjang gitu. Nah nanti selanjutnya ada beberapa yang harus kita ketahui bagi pelaku wudhu itu ya. Nah itu. Ini nanti dibahas tentang fikih ini ya. Termasuk berbicara saat wudhu itu gimana hukumnya. Itu ya. Menghemat menggunakan air. Nah itu diantaranya juga kan yang dianjurkan. Kemudian juga penghalang-penghalang yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu ya. Kemudian ada juga wudhu setelah wudhu, bagaimana hukumnya ya. Terus wudhu untuk setiap sholat dan sebagainya gitu ya. Ada 9 yang harus kita ketahui gitu ya. Nanti ini dibahas ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan untuk besok kita lanjutkan tentang tafsir surah Al-Baqarah ya. Barakallahu fikum wa minkum. Subhanaka Allahumma hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min rahmah wa lana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.